Pernah ngerasain nggak sih, hidup tuh kelihatan aman-aman aja, sampai akhirnya ada musibah datang tiba-tiba. Coba bayangin kalau dunia nggak punya yang namanya asuransi. Setiap ada yang kecelakaan, sakit, atau rumahnya kebakaran, semua biaya harus ditanggung sendiri. Yang kaya sih masih bisa selamat, tapi yang pas-pasan bisa langsung panik dan kebingungan nyari uang. Nah, disitulah asuransi berfungsi sebagai safety net. Orang-orang akan patungan lewat premi. Jadi kalau ada yang kena musibah, dana pertolongannya udah siap. Asuransi juga punya model bisnis yang berkelanjutan, karena mereka akan terus dapat uang dari premi, dan uangnya itu akan diputar di saham, obligasi, dan pasar uang. Dari situlah, mereka akan dapat terus keuntungan buat nutupin klaim dan menjaga sistem agar terus berjalan. Nah, kalau kamu bingung memulai dari asuransi mana, inilah piramida asuransi. Fondasi pertama dari piramida asuransi adalah asuransi kesehatan. Tujuannya simple, biar ketika kamu sakit dan harus masuk rumah sakit, kamu nggak perlu mikirin biaya yang kadang bikin pusing duluan. Mau itu BPJS, atau asuransi kesehatan sesuai tagihan, yang penting kamu punya proteksi dasar dulu. Kenapa asuransi kesehatan itu paling penting? Karena masalah terbesar dalam kesehatan adalah ketidakpastian. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan sakit, kapan operasi dibutuhkan, atau bahkan kapan biaya rumah sakit akan melonjak. Lalu, bagaimana perusahaan asuransi bisa menentukan iuran yang adil, tapi juga bisa menanggung biaya operasi yang mahal? Jawabannya ada pada profesi yang sering disebut sebagai otak dalam asuransi, yaitu aktuaris. Seorang aktuaris adalah profesi yang menggunakan matematika, statistik, dan keuangan untuk menganalisis dan mengelola risiko. Mereka memastikan perusahaan asuransi tetap kuat secara finansial sambil menjaga manfaat yang menjanjikan kepada kita, para nasabah. Asuransi kesehatan butuh aktuaris karena ketidakpastian itu. Aktuaris mengambil data dari ribuan, bahkan jutaan orang dan menganalisis polanya. Dan apa saja yang mereka lihat? Pertama, yaitu usia. Yang kedua, yaitu penyakit yang sering muncul. 3. Tren biaya medis. 4. Gaya hidup. Dan 5. Kebutuhan kesehatan lainnya. Dari analisis tersebut, barulah aktuaris menentukan premi atau iuran yang adil supaya masyarakat bisa membayar dan perusahaan asuransi tetap mampu menanggung biaya kesehatan. Supaya nggak bingung, ini dia contoh peran aktuaris. 1. Menghitung premi asuransi. Ini tugas paling terkenal dari aktuaris. Mereka ngitung berapa premi yang pas berdasarkan tingkat resiko tiap orang, usia, kondisi kesehatan, sampai gaya hidup bisa bikin hitungan premi beda. Semua dihitung pakai model probabilitas supaya hasilnya adil. 2. Memprediksi pola klaim. Aktuaris juga jadi peramal klaim. Mereka melihat tren kunjungan rumah sakit, pola penyakit musiman, dan penyakit kronis untuk memperkirakan berapa klaim tahun depan. Tujuannya agar perusahaan tahu harus nyiapin dana cadangan berapa. 3. Menentukan manfaat yang ditanggung. Manfaat asuransi itu nggak asal dibuat. Aktuaris menilai biaya tiap layanan medis dari rawat inap, operasi, IGD, sampai obat rutin. Mereka harus cari titik yang pas antara membantu peserta dan tetap bikin program sehat secara finansial. 4. Mengelola resiko keuangan. Jika tiba-tiba ada lonjakan klaim, misalnya saat wabah, perusahaan bisa mengalami kerugian. Aktuaris akan membantu mengatur seberapa besar dana cadangan yang perlu disiapkan agar perusahaan tetap aman di kondisi darurat. 5. Membuat model prediksi. Kesehatan model prediksi digunakan untuk memproyeksikan tren kesehatan. Misalnya seperti apakah penyakit kronis meningkat atau apakah biaya rumah sakit naik dan apakah teknologi medis baru akan mempengaruhi biaya layanan.
Contoh paling nyata, peran aktuaris dalam kehidupan kita sehari-hari adalah BPJS Kesehatan. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melayani lebih dari 200 juta peserta di seluruh Indonesia. Agar sistem sebesar ini tetap berjalan, aktuaris berperan besar dalam 4 hal yang krusial. Yang pertama, menghitung iuran JKN. Iuran BPJS tidak asal ditentukan, tetapi dihitung berdasarkan biaya rata-rata rawat inap, harga obat, tarif INACBGS, dan tren penyakit nasional. Yang kedua, memprediksi klaim kesehatan. Aktuaris memperkirakan berapa banyak peserta yang kemungkinan sakit di setiap provinsi, berapa lama rawat inap, dan jenis penyakit yang paling sering muncul. Yang ketiga, yaitu menentukan dana cadangan. Aktuaris menghitung cadangan yang harus disiapkan untuk menghadapi lonjakan klaim mendadak seperti saat DPD atau pandemi. Dan yang terakhir, menetapkan tarif INACBGS. Aktuaris menghitung tarif tindakan medis seperti operasi, rawat ICU, atau persalinan berdasarkan biaya rumah sakit dan inflasi medis. Semua proses ini memastikan BPJS tetap stabil, klaim peserta bisa dibayar, dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Tanpa aktuaris, iuran bisa tidak tepat, klaim bisa tidak terbayar, dan program JKN bisa mengalami keruntuhan finansial. Oleh karena itu, mereka adalah tulang punggung sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Jadi, mulai sekarang, kalau kalian bertanya, kenapa iuran asuransi segini? Atau kok bisa asuransi bayar biaya operasi yang mahal banget? Jawabannya ada pada kerja keras para aktuaris. Mereka memastikan sistem asuransi kesehatan tetap adil, stabil, dan mampu melindungi masyarakat.